Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Engla dari Prodi Tadis IPS 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemberontakan Indonesia dengan mata kuliah Sejarah Indonesia. Baik, di sini penjelasan pertama adalah pemberontakan PKI tahun 1948 selama Amir Syafruddin menjabat Menteri Pertahanan mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947. Ia telah menyusun TNI dengan menguasai kekerasan sebanyak seperempat dari setiap divisi Pepolit dan beri perjuangan untuk mendukung perjanjian Linggarjati dan Renville. Dengan adanya rasionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kini menjadi hilangnya sepertiga dan Amir Syafruddin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya. Pada saat TNI sibuk menghadapi Belanda, Amir Syafruddin bergabung dengan musuh yang baru diangkat menjadi ketua PKI dan memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di medium dengan dukungan Brigadi 29. Akibatnya untuk pertama kalinya divisi atau Siliwangi diserang oleh Brigadi 29 di Solo dan Panglima Divisi Solo memerintahkan divisi atau Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersamaan dengan kejadian itu, Letkol Menghadi dari staf pertahanan Jawa Timur dibunuh pemberontakan. Majen Joko Suyono, seorang perwira Polri dan TNI bagian masyarakat komando militer pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo yang ketua logo Sindoneus Homo Politik Hukum Hamkam Humaniora Index Homo Hankam halaman 2. Sejumlah pemberontakan dalam sejarah Indonesia. Nomor 10 saat ini masih terjadi. Avatar Muhammad Atiq Fajardin Selasa 23 Agustus 2022. Akhirnya pemerintah menyatakan gerakan PKI adalah suatu pemberontakan dan divisi atau Siliwangi ditugaskan untuk menumpasnya bersama divisi Sungkono dari Jawa Timur. 2. Pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat. Dalam buku Weijen TNI Kiflan Zen, Konflik dan Integrasi TNI AD Kartosuwiryo adalah proklamator DI atau TI Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949. Kartosuwiryo merupakan Menhan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilya ketika divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta akibat hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948. Posisi ini dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk tetap melawan pemerintah RI hingga tahun 1962 bersama tarunannya PPRI atau Permesta Pemberontakan DI atau TI Pemberontakan. Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati, dia ditangkap pada 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1962. Dan yang ketiga, pemberontakan DI atau TI di Aceh. Setelah Kartosuwiryo ditangkap dan dihukum mati, tak serta-merta memandang pengikut dan simpatisnya. Pemberontakan DI atau TI di Aceh dipimpin oleh Gubernur Militer Kolonial Daud Beurel. Setelah penyerahan kedaulatan RI pada 1950, Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai karesidenan. Gubernur Militer Daud Beurel meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri, tetapi tidak dikabulkan, sehingga Daud Beurel memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam, pimpinan Kartosuwiryo pada 1953. Pemberontakan ini baru berhasil dipadamkan setelah dibentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 1962. Yang keempat, pemberontakan di DI atau TI di Sulawesi Selatan. Awalnya pada tahun 1945, Kahar Muzakkar berangkat ke Jawa untuk berjuang. Kemudian ditegaskan untuk membentuk pasukan yang diseludupkan ke Sulawesi pada 1947 dengan membentuk Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Pada akhirnya Juni 1951, KGSS diubah menjadi Brigade. Setelah penyerahan kedaulatan Makassar pada Januari 1950, Letkol Kahar Muzakkar ditarik ke Mabes TNI, kemudian menunjukkan Letnan A.M. Mokoganika sebagai koordinasi TNI di Indonesia Timur dan bukannya mengangkat Kahar Muzakkar. Hal ini lantas membuat Kahar Muzakkar kecewa. Pemerintahan negara Indonesia Timur bersama bekas Kenil penolakan pemimpin Letkol A.M. Mokoganika dirinya pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz bekas Kenil.
hal lain yang mementeri pemberontakan KH Muzakar adalah ditolaknya pemimpin KGSS agar diterima secara pembunuhan dalam satu brigade. Kononnya hanya bersedia menerima bekas prajurit KGSS yang berjuang menjadi brigade sebagai pemeronan yang diterima hanya 200 orang. KH Muzakar merasa dilecehkan. Ia melakukan pemberontakan dan mendeklarasikan bergabung dengan DI atau TI Kartosuwiryo pada 15 September 1952. Dia ditembak oleh prajurit Siliwangi di Luwu pada 3 Februari 1965. Yang kelima, logo Sindef Home Politik Hukum Hamkam Humaniora Index Homo Hamkam dan halaman 3. Sejumlah pemberontakan dalam sejarah Indonesia nomor 10 saat ini masih terjadi. Apanya? Tujuan utama gerakan RMS adalah mendirikan negara merdeka dengan pemerintahan sendiri yang berdaulat. Pembangkangan RMS ditumpang oleh tentara RI dan pemimpin pemberontakan. Saumokil ditangkap diserang pada 2 Desember 1962. Saumokil diadili di pengadilan militer di Jakarta, dijatuhi hukum mati dan dieksekusi pada 12 April 1966. Yang ketujuh, pemberontakan APRA. Ini merupakan salah satu peristiwa yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling yang merupakan tokoh militer Belanda. APRA merupakan kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang berdasar dari mitologi ramalan. Jayabaya yang berarti seseorang pemimpin hendak bertindak adil dan bijaksana bagi rakyatnya. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada 23 Januari 1950 karena hendak dibubarkannya negara bagian bentuk Belanda di RIS Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga beralasan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. Dan yang ke-8, pemberontakan PRRI atau Permesta. Perlawanan PRRI pecah di Sumatera dan Sulawesi setelah naiknya kembali Jenderal A.H. Nasution sebagai Kasat. Ia kemudian mengangkat Kolonel Gatot Subroto yang sepaham dengan menggantikan Kolonel Zulkifli Lubis sebagai wakil Kasat. Pemberontakan Gestapo atau PKI tahun 1965. PKI dengan dibantu oleh para perwira yang telah dibinanya seperti Brigjen Suparjo, Maijen Pranoto, Kolonel Latif, Letkol untuk dan lainnya, menciptakan kondisi seolah-olah terdapat Dewan Jenderal yang dipimpin Letjen Ahmad Yani dan stafnya untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Letjen Ahmad Yani mulai mengikuti rencana PKI untuk menguasai Indonesia dengan cara meminta persenjataan buruh dan tani untuk sukarelawan Dwi Kora. Ahmad Yani juga menunjukkan ketidaksenangannya terhadap PKI, juga tak menerima konsep nasokom atau nasionalis agama dan komunis. Presiden Soekarno marah kepada Letjen Ahmad Yani dan para staf seperti Maijen Supaparto, Maijen Haryono, Maijen Suparman, Maijen di Pejahitan dan Brigade Sutoyo yang berupaya menghambat PKI yang berakhir pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969. Pemberontakan Papua Merdeka tahun 1969 saat ini karena ketidakpuasan karena hasil para penentuan pendapat rakyat yang menyatakan bahwa Irian Barat memilih bergabungan dengan Indonesia, padahal mereka merasa telah merdeka sejak Desember 1961. Terima kasih.